Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Metropolitan bersama saya Natelita dan saat ini kami akan mengajak Anda langsung menuju ke Balai Kota di mana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan memberikan keterangan secara langsung berkaitan dengan banjir yang terjadi di wilayah Jabodetabek. Dan itu tinggi sekali. Jakarta rasanya jarang sekali seperti itu. Memang sekarang ini sedang terjadi cuaca ekstrim. Dan BMKG sendiri sudah menyampaikan kepada pemerintah DKI Jakarta untuk operasi modifikasi cuaca yang awalnya hanya akan kami lakukan sampai dengan tanggal 23, maka akan kami perpanjang sampai dengan tanggal 27. Dan ternyata saya juga mendapatkan laporan dari BPBD, setiap hari rata-rata kita menerbangkan berapa sekarang? Sekarang setiap hari sudah menerbangkan 3, artinya memang modifikasi cuaca yang dilakukan karena budgetnya sudah tersedia, bahkan budgetnya kita sediakan sampai dengan 30 hari ke depan, sehingga tidak ada hambatan atau handicap terhadap hal itu. Saudara sekalian, dalam kesempatan ini tadi dalam rapat dan juga tadi pagi sebenarnya sudah saya sampaikan, pemerintah DKI Jakarta sudah mengeluarkan surat edaran untuk work from home yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja maupun school from home yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Kenapa ini kami lakukan, kami keluarkan? Karena untuk mengantisipasi banjir dan juga kemacetan yang ada di Jakarta. Dan hal-hal lain yang ingin saya sampaikan adalah mengantisipasi ke depan. Sekali lagi tadi kami sudah menugaskan Bapak Sekda untuk mengkoordinasikan supaya standar operating prosedur yang sudah kita bakukan ini dalam lapangannya pengecekannya bisa dilakukan dengan lebih gampang, lebih mudah. Itulah yang menjadi hal-hal yang diputuskan dalam rapat barusan. Kalau ada tambahan dari Pak Wagub, kami persilakan. Baik. Kalau ada pertanyaan, kami persilakan. Terima kasih Pak Gub, saya Linda dari Liputan Masa. Pak Gub, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama sendiri itu terkait OMC, kan ada anggaran yang Pak Gub yang digelontorkan. Kalau untuk penanganan pengungsi sendiri Pak Gub, itu ada anggaran khusus juga Pak. Kemudian pertanyaan nomor 2, ini ada kritik dari LBH Jakarta dan Walhi Pak Gub soal pengendalian banjir di Jakarta. Nah, Pak Gub tuh dibilang mengulang cara usang gubernur lama karena jangka pendek begitu ya Pak Gub diambil dengan melakukan operasi modifikasi cuaca, dan yang disalahkan itu selalu curah hujan begitu Pak Gub. Nah, untuk pengendalian jangka panjang begitu Pak Gub, apakah kebijakan berbasis tata ruang dan lingkungan itu juga menjadi prioritas Pak Gub gitu? Nah, mungkin itu sebelumnya. Baik, saya jawab dulu pertanyaan apa yang kritik dari LBH. Memang kalau teman-teman LBH nggak kritik itu menurut saya kurang. Jadi saya memang pengen dikritik juga. Tetapi prinsipnya begini, sebenarnya saya tidak mengulang hal yang lama. Termasuk untuk normalisasi Ciliwung, normalisasi Krukut, normalisasi Kali Cakung Lama, itu belum pernah dilakukan. Dan ini memerlukan biaya yang cukup tinggi. Dan itu saya akan lakukan. Dan ini pasti nggak populer. Karena apa? Harus memindahkan masyarakat, harus menyiapkan rumah susun, dan sebagainya. Dan pasti nanti di lapangan, mau tidak mau, suka tidak suka, pasti ada singgungannya. Sehingga dengan demikian nggak apa-apa, dikritik kami tetap akan menangani itu. Yang kami tangani dengan modifikasi cuaca ini kan memang bersifat jangka pendek. Karena cuacanya ini kan given, bukan kita yang membuat. Cuaca ekstrim ini kan alam yang memberikan. Sehingga dengan demikian kami yang tangani itu. Nah, yang kedua mengenai anggaran, termasuk pengungsi, tentunya di semua OPD, terutama juga hadir Kepala Dinas Sosial, kita sudah siapkan untuk itu. Sehingga dengan demikian kalau ada pengungsi, Jakarta siap untuk mengalokasikan anggarannya. Selamat pagi Pak Gub, saya Nabila dari CNN Indonesia TV. Izin bertanya, kemarin Mensesnek menyampaikan bahwa Presiden
Presiden ini sudah membentuk tim khusus untuk mengantisipasi cuaca ekstrim yang ada di Pulau Jawa. Mungkin tanggapan Bapak terkait tim khusus yang dibentuk, dan juga kira-kira dari Pemprov DKI Jakarta akan memberikan masukan apa saja ya terkait tim khusus tersebut. Yang pertama, kami terima kasih dengan arahan Bapak Presiden dan melalui Pak Mensesnek memang juga sudah disampaikan ke saya secara langsung oleh beberapa menteri, dan kami akan bekerja sama untuk itu, termasuk mungkin daerah lain biaya untuk OMC kan pasti nggak ada, sehingga dengan demikian Jakarta pasti akan berkontribusi untuk itu, termasuk di dalamnya kerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Pusat, sehingga beberapa daerah yang ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Pusat mereka yang melakukan, tetapi untuk Jabodetabek, untuk OMC dan sebagainya kita yang melakukan. Jadi apa yang menjadi arahan Bapak Presiden untuk Jakarta pasti kami jalankan. Ya, kita kerjasama. Baik Pak, izin saya ambil dari Bapak, mungkin melanjutkan pertanyaan yang lain. Tadi itu kan di sini kalau misalkan rencana itu ada bentuk tim. Kemarin juga sempat disebut akan menambah daerah resapan air di Jabodetabek, khususnya di Jakarta yang banyak gitu di lokasinya. Apakah udah ada obrolan dari Kasatgas Pemprov soal ini? Pertama, yang kedua tadi juga disinggung terkait cuaca ekstrim, juga ada nggak sih Pak faktor eksternal selain cuaca ekstrim ini yang membuat menyebabkan banjir ini, atau juga perlu waktu lagi bagi penanganan yang surut? Saudara-saudara sekalian, yang paling utama selain cuaca ekstrim, tentunya ada persoalan-persoalan internal yang terjadi di Jakarta. Apa itu salah satunya? Orang masih buang sampah sembarangan, orang masih membangun di atas bantaran sungai. Itu yang sebenarnya udah gak boleh lagi. Nah, kemudian kenapa salah satu hal yang kami tangani, termasuk menjawab pertanyaan tadi yang LBH, sebenarnya dalam pemerintahan saya sekarang sudah memulai untuk normalisasi Ciliwung yang tidak pernah dilakukan dulu, normalisasi Krukut yang tidak dilakukan, normalisasi Kali Cakung Lama yang tadi sudah saya putuskan dulu tidak dilakukan. Sehingga dengan demikian kami melakukan itu, dan memang ini tidak bisa dalam jangka pendek bim salabim selesai, ini perlu waktu, dan untuk itu ada yang jangka pendek pengerukan modifikasi cuaca, ada yang menengah seperti tadi kita mengeluarkan penlok untuk normalisasi Ciliwung, kemudian Krukut, Cakung Lama, semuanya akan kami lakukan. Gantian yang lain ya, gantian yang lain. Saya Syifa dari Dibuang.com. Ini saya ingin bertanya terkait banjir di flyover Tasik. Nah, ini langkah yang sudah diambil dan dilakukan Pemprov DKI Jakarta ini seperti apa Pak, agar banjir ini sudah semua terlihat banjirnya di flyover ya Pak, dan agar tidak terulang lagi. Terus yang kedua Pak, ini ada informasi dari media sosial dan ada kali atau serangan air di daerah Bomas itu diuruk oleh bantuan Rotarman. Nah, ini warga khawatir akan terjadi banjir, walaupun memang di wilayah kali itu memang milik swasta, tapi apakah ada himbauan dari Pemprov DKI agar tidak terjadi banjir akibat urukan kali itu? Terima kasih. Saya jawab yang kedua dulu ya. Tentunya pemerintah DKI akan meminta semuanya tidak memperlakukan supaya air itu tidak bisa terserap. Termasuk kemudian kalau ada batu di semen dan sebagainya, kalau kami tahu dan ada datanya tolong dilaporkan, kami akan mengambil tindakan terhadap itu. Untuk flyover, silakan. Izin Pak Gubernur, Pak Wagub, teman-teman rekan media, dari 5 wilayah Jakarta memang per hari ini Jakarta Barat yang belum surut. Kenapa belum surut? Karena Cengkareng Drain, tinggi muka airnya masih tinggi. Kenapa dia masih tinggi? Karena Kali Angke, Kali Pesanggerahan, dan dari hulu semuanya masuk ke Cengkareng Drain. Laut sudah mulai surut, kita sekarang sedang menunggu masa surut laut. Itu yang pertama. Yang kedua, menyampaikan juga